Orang Marin, yang lebih dikenal sebagai orang Malin, merupakan salah satu suku besar yang mendiami wilayah Merauke, Provinsi Papua. Sensus tahun 2010 menunjukkan total penduduk Marin di Merauke berjumlah 52.000 jiwa. Mereka menyebut diri mereka Marin Anim. Kata Anim yang berarti orang digunakan untuk menyebutkan diri mereka sebagai orang Marin. Tanah Marin membentang dari muara sungai hingga sepanjang aliran sungai Flai. Mulai dari wilayah Inggia Obo di muara Flai, Suki, Inggia Boset dan Dimal di Flai atas. Hingga wilayah Gep Hak Hai di bawah Gunung Koreom sepanjang tepi timur Digul, pantai barat Pulau Kimaam dan Selat Torres hingga Inggia Obo. Dalam kehidupan dan sistem adat, orang Marin memiliki konsep tanah marga dan tanah suku. Marga besar dalam suku Marin adalah Gebze, Mahuze, Kaize, Basik-Basik, Diken, Balagaize, dan Samkakai. Besar kecilnya marga ini berdasarkan sebaran populasi dan penguasaan wilayah. Kata Z bermakna anak cucu atau keturunan. Sedangkan kata-kata Gep, Mahu, Kai, dan Balagai merujuk pada hubungan dengan totem-totem mitologis tiap-tiap marga tersebut. Gebze mempunyai totem kelapa, Mahuze bertotem sagu, Kaize bertotem burung kasuari, Diken bertotem barung dik, dan Samkakai bertotem kanguru. Totem-totem ini mempunyai hubungan dengan hewan atau tanaman tertentu yang mereka keramatkan berdasarkan pengalaman sejarah mereka. Setiap marga memiliki tanah sendiri-sendiri. Asal kepemilikannya berdasarkan sejarah sosial, politik, dan kisah-kisah mitologis dari masing-masing marga. Dalam pola kehidupan dan mata pencarian, masyarakat Marin umumnya masih meramu dan berburu. Laki-laki berburu dan menangkap ikan dengan cara tradisional, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan sagu. Untuk kepemimpinan, dalam lingkup marga maupun suku berada di tangan laki-laki, sementara kaum perempuan mempunyai peran utama mempersiapkan ritual adat. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2010, sebuah mega proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE yang dirancang untuk mengatasi krisis pangan dan energi diluncurkan di Merauke. Proyek yang memerlukan lahan yang luas ini terpaksa membuka kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu, dan hutan tanaman industri. Awalnya kawasan hutan di Merauke yang akan dibuka untuk proyek ini adalah 1,2 juta hektar. Namun setelah terjadi perdebatan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, proyek MIFE ini disepakati untuk dibuka seluas 700.000 hektar. Proyek MIFE telah merusak pranata adat dan nilai-nilai luhur penghormatan suku Marin terhadap alamnya. Berdampak secara ekonomi dengan menciptakan kemiskinan baru, krisis sosial ekologis, konflik horizontal, kekerasan, kriminalisasi, pelecehan seksual, krisis air bersih hingga hilangnya sumber pangan dan perubahan mata pencarian. Di Kampung Yowit, Distrik Tubang, warga setempat dipaksa oleh perusahaan PT Mayora Group dan aparat TNI untuk menerima dan menandatangani persetujuan pengalihan hak atas tanah. Mereka diancam dituduh sebagai organisasi Papua Merdeka atau OPM jika menolak untuk menyetujui pengalihan hak atas tanahnya.
Intimidasi yang melibatkan orang suruhan dan perusahaan dan TNI bersama anggota Tripka juga dialami oleh warga pemilik lahan di distrik Muting dan di Kampung Domande, distrik Malin. Mereka yang menolak pengalihan hak atas tanah dibatasi untuk terlibat dalam berbagai pertemuan dan diserang dengan kata-kata yang merendahkan. Sebelum ada perusahaan, masyarakat Janegi bisa memperoleh pendapatan hingga 6 juta rupiah per bulan dari rata-rata 400 kg daging hasil buruan. Namun setelah mereka menjadi buruh perusahaan, saat ini mereka hanya memiliki pendapatan sekitar 1 juta per bulan dari upah harian 50.000 per hari dengan lama kerja 20 hari. Untuk bahan makanan sebelumnya masyarakat Marin masih mudah memperoleh dari hutan dan lahan pertanian. Namun setelah perusahaan masuk, mereka terpaksa membeli bahan-bahan pangan seperti beras, mie instan, ikan kering, dan daging yang mahal. Akibatnya, ancaman gizi buruk meningkat di beberapa kampung, seperti yang terjadi di Kampung Janegi, Baat, dan Koa, di mana telah terjadi kelaparan akut dan kasus kekurangan gizi anak yang kronis. MIFE sejak awal tidak dirancang untuk membantu masyarakat lokal. MIFE pada akhirnya hanya menjadi sebuah skema ekonomi politik untuk melayani industri agribisnis global atas nama krisis pangan dan energi. Penghancuran hutan adat suku Marin dan menghilangkan sumber mata pencarian yang dipastikan untuk menumbuhkan krisis pangan dan energi bagi mereka.